طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang Rasul Nuh alaihi salatu wassalam pada surat yang ke-11 ayat yang ke-41 beliau mengajak kepada kaumnya untuk menaiki bahtera yang sudah beliau buat, walaupun pembuatan bahtera kapal sempat dicemoohkan, diejek. Karena membuat bahtera kapal bukan di lautan tapi di daratan. Di ayat 41 Allah Ta'ala sampaikan waqala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nuh berkata, naiklah kalian semua ke bahtera ini dengan menyebut akan asma Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Ini dikenal dengan doa ketika naik kendaraan. Ada bentuk kata kerja perintah, naiklah kalian yang diajak orang banyak. Di ayat 42 Allah Ta'ala sampaikan lebih lanjut, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Bahtera itu membawa mereka pada gelombang yang laksana gunung. Kemudian ayatnya wanada nuhur ibnahu ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kemudian Nuh menyeru buah hatinya, seorang bukan banyak. Kalau tadi di ayat yang 41 yang disuruh orang banyak, di ayat ini yang dipanggil satu orang. Nuh punya 4 putra. Ada namanya Ham, ada namanya Sam atau Sem, ada namanya Yafis, ada namanya Yam, nama lain untuk Kan'an. Di ayat ini Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada Kan'an dengan mengatakan, hai anakku, naklah kamu bersama dengan kami di bahtera ini. Kamu jangan bersama dengan orang-orang kafir. Kata menyeru 2 kali. Tadi pertama untuk orang banyak, yang sekarang untuk tunggal putranya. Kata menyeru, memanggil, mengajak, itu karena adanya rasa cinta. Begitu pula Nuh untuk buah hatinya. Di ayat 43 jawaban dari putranya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia anaknya berkata, aku akan cari tempat berlindung yang bisa menyelamatkanku dari air ini, yaitu ke gunung. Logika jalan, gunung itu tempat paling tinggi di dunia ini. Daratan paling tinggi adalah gunung. Jawaban anaknya halal, logis. Aku akan cari tempat perlindungan
ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air. Bapaknya ngasih tahu, qala la asimal yaum illa man rahim wa kana minal mughraqin. Ajakan pertama ditolak oleh anaknya dengan mengatakan aku akan jalan terbang yang tinggi. Tapi kemudian Nuh masih memberikan edukasi, Nuh masih merayu kepada anaknya dengan mengatakan semua karena cinta. Tidak ada yang bisa melindungi ada Allah hari ini kecuali Allah yang Maha Penyayang. Itu tarbiyah, itu ajakan. Tetapi kemudian di ujung ayat 43 Allah Ta'ala sampaikan wa kana minal mughraqin, karena termasuk di antara mereka yang Allah Ta'ala tenggelamkan. Fisik sudah berpisah, yang satu sudah meninggal ditenggelamkan ke dasar bumi oleh Allah, yang satu masih hidup, namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Berhentikah Nuh untuk tidak mencintai buah hatinya? Tidak. Nuh masih menunjukkan rasa cintanya kepada buah hatinya sekalipun sudah dipisah oleh kematian. Di ayat 45-nya Allah Ta'ala Nuh menyeru kepada Allah. Ini firman Allah untuk Rasulullah. Wa nada Nuhur rabbahu innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabb, Tuhan saya, Tuhan kami, sesungguhnya anak laki-lakiku yang namanya Yam atau Kan'an itu adalah keluarga aku Allah. Di dalam tafsir Mukatsir dikatakan jadi engkau Allah akan mengambil seluruh keluargaku. Dia bagian dari keluarga aku Allah. Wa inna wa'daka, jadi engkau benar Allah dan engkau hakim yang seadil-adilnya. Rasio kita akan kita menerjemahkan sampai detik ini, siapapun darah daging seseorang, bapaknya siapapun, dia adalah keluarga dia. Termasuk menerjemahkan itu karena anak adalah putra beliau. Tapi di ayat 46 Allah Ta'ala jawab, qala ya Nuh, Allah Ta'ala berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga Nuh. Innahu amalun ghairu shalih, amal dia buruk loh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, kamu jangan minta kepada saya sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu loh. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, aku ngasih nasihat kepada kamu agar kamu termasuk orang-orang yang bodoh. Di mata Nuh Kan'an adalah keluarga, tapi di mata Allah tidak, karena tidak seiman dengan Nuh. Peristiwa yang kedua, tadi Nuh begitu cintanya dengan buah hati, sekalipun sudah tidak sudah gak bersiatif anaknya, putranya, Nuh tetap menunjukkan rasa cintanya, ingin menyelamatkan buah hati. Itulah orang tua. Yang kedua, Rasulullah SAW di Quran surat yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-56 kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Mohon maaf kepada yang hadir, yang bersandar, yang tidak bersandar. Tayangan slide tadi sudah ngasih tahu, jangan bicara Jumatan antum sia-sia. Saya ingin antum hadir di tempat ini, saya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Anak lanjutkan, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Ayat ini ada sabab nuzulnya.
Disampaikanlah oleh Sa'id bin Al-Musayyab dari bapaknya Al-Musayyab bin Khazan Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala, perawi Bukhari dan Muslim. Kata beliau, lamma khadar al-wafatu Abu Thalib, ketika Abu Thalib akan kedatangan kematiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekilas ini kan durasi cuma mampu memberikan wacana pencerahan untuk antum. Jangan kantuk, jangan bicara. Karena ketika Abu Thalib akan kedatangan kematiannya, Rasul datang menemui beliau. Ja'a Rasulullah. Sampai di rumahnya Abu Thalib didapatinya Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Rasul punya 4 paman, semuanya 12. Datangnya Islam, 8 meninggal, tinggal 4 orang. 2 seiman, 2 tidak seiman. Yang seiman Abbas bin Abdul Muttalib, yang seiman Hamzah bin Abdul Muttalib, yang tidak seiman Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib. Ketika sampai di rumah Abu Thalib, Rasul langsung mentalkin beliau. Mentalkin maknanya mengajari, membimbing. Talqin itu pengajaran untuk orang yang akan meninggal, bukan sesudah meninggal, bukan ketika sudah dimakamkan. Talqin itu meninggal. Rasulullah berikan pengajaran talqin dengan mengatakan, ya amri qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah paman, yang dengan kalimat ini akan aku bisa jadikan hujah untuk engkau paman nanti di sisi Allah. Kalau Rasul bukan cinta, Rasul kalau gak cinta tidak akan ngajari pamannya. Yang melatih Rasul untuk giat bekerja, yang mendidik Rasul untuk disiplin dalam bekerja. Kreatornya diri Rasulullah adalah Abu Thalib di antaranya. Yang ngajari Rasul berdagang, yang ngajari Rasul jujur, sehingga simpatilah seorang Khadijah binti Khuwailid adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tapi ketika Rasul mentanya Abu Thalib, 2 orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah pun juga tidak kalah gesitnya memberikan talqin kepada Abu Thalib dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa kamu benci Abu Thalib dengan bapakmu, dengan agama bapakmu, yaitu agama Abdul Muttalib? Rasul mengulangi kalimat la ilaha illallah untuk Abu Thalib. 2 orang tadi ini pun sama, mengulangi dengan kalimat yang sama. Apa kamu benci dengan agama bapakmu? Di akhirnya wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan di akhirnya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal. Kasusnya sama seperti Nuh. Apakah berhenti cintanya Rasul? Tidak. Padahal tidak seiman. Rasul sudah bersumpah dengan mengatakan, wallahi demi Allah paman, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah paman, saya akan tetap mohonkan ampun untuk engkau paman. Saya akan mohonkan ampun untuk engkau kepada Allah selama tidak dilarang untuk itu paman. Bukankah ini cinta? Kemudian turun ayat surat 9 ayat 113 untuk Rasulullah. Sebelum turun ayat ini, Rasul berharap pamannya diampuni dosanya oleh Allah. Surat 9 ayat 113 Allah sampaikan, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahil. Yang artinya tidak pantas, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman di mana yang mohonkan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka kaum kerabatnya sendiri. Tidak layak itu, tidak patut itu, tidak boleh. Karena mereka beda keimanan dengan kita.
Sudah jelas untuk mereka annahum ashabul jahim, tempat mereka adalah neraka. Tetapi bahwa dua orang dari hamba Allah ini yang soleh, mereka menginginkan orang yang dicintainya mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Mereka keluarga, kata mereka. Lalu siapa keluarga? Syekh Utsaimin mengatakan, keluarga adalah kullu man fil bait salatun fil aqidah. Keluarga adalah siapapun yang ada di rumah kita kalau itu satu akidah. Mau mertua kita, mau anak kita, mau anak laki-laki kita, siapapun, mau orang tua kita, bahkan asisten rumah tangga sekalipun, ketika itu ada di rumah kita, itu adalah keluarga. Kalau Nuh cinta, kalau Rasul cinta, apa yang kita cintakan ke keluarga? Di Quran surat yang ke-20 ayat yang ke-132, yaitu dari Allah untuk kita. Dan ini perintah Allah untuk Rasulnya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya terangnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Ayat itu bukan untuk kita, untuk Rasulullah SAW. Maka tafsirnya berbunyi, wa'mur ya Muhammad ahlaka wa ummataka bis-shalah. Perintahkan Muhammad untuk keluargamu dan umatmu untuk sholat. Kata Syekh mengatakan, sholat itu adalah asyraful a'mal, amal yang paling mulia. Afdalul a'mal, amal yang paling utama. Khairul a'mal, amal yang paling baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan demikian. Dengan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai rahimahullah ta'ala, dia katakan yukrahu ayyakumar rajul wa huwa kaslan. Dibenci orang yang sholat. Yukrahu ayyakumar rajul ila sholat wa huwa kaslan. Dibenci orang yang sholat tapi dia malas ketika melaksanakan. Walakin yaqumu ilaiha tarkul wajhi. Mestinya orang yang beriman itu ketika melaksanakan sholat, tarkul wajhi, wajahnya ceria, senang. Wa adinu rahbah, adin kuat, rahbah keinginan yang kuat, tinggi, semangatnya kuat. Yang ketiga, syadidul farah, hatinya gembira. Muncul pertanyaan, kenapa muncul wajah ceria, semangat kuat, gembira? Fa innahu yunajillah ta'ala. Kata Ibnu Abbas, karena orang yang sholat itu dianggap sedang bermunajat kepada Allah, senang bisa komunikasi dengan Allah. Antum kalau ada dua pilihan, diundang RT sama camat, antum akan mendahulukan camat. Apalagi undang Jokowi, walaupun pakai ngaji model macopan. Yang kedua, wa inna Allah ta'ala tujahahu, ketika orang sholat Allah di depannya, maka gembira, semangatnya kuat. Yang ketiga, yaghfirlahu, Allah ampuni dosa kita. Dan yang keempat, yujibu idza da'a, Allah kabulkan ketika kita minta kepadanya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikr hakim. Innahu ta'ala jawaabun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ujung surat 20 ayat yang ke-132 tadi ada sebuah ayat yang berbunyi, nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kata Allah. Ini kaitan dengan sholat. Nahnu narzuquka, tapi kami yang kasih rezeki kepada kamu.
berbunyi, idza aqamtas sholata, ketika kamu sholat, kata ahli tafsir, ataka rizqu min haitsu la tahtasibu, rizki akan datang kepada kamu, kata ahli tafsir, dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Rizki akan datang kepada kamu dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Rizki tidak selamanya materi. Maka hadis qudsi Allah Ta'ala sampaikan, sanadnya dari Abu Hurairah perawinya At-Tirmidzi dari Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Apa kata Allah? Tafarraq wa ibadati, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Luangkan. Amla'u sadraka ghaniyun wa syudda faqra. Kalau kamu luangkan waktu untuk ibadah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi dadamu dari kemiskinan. Ini janji Allah. Wa in lam taf'al, tapi jika kamu tidak meluangkan waktu untukku, kata Allah, mana kusod karena syukuran, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan kesibukan. Walau sudah fakran, aku akan tutupi dadamu dari kemiskinan. Kalau tidak sedikitnya orang yang hari ini mereka sibuk dengan kesibukan dan kesibukan, tapi tidak pula sedikit orang yang hari ini mereka meluangkan waktu untuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang ada, kesehatan, dan apapun yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan dan kita jawabkan secara proporsional sesuai dengan oleh Allah dan Rasul. Adalah sekarang kita bermunajat, berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari kita, termasuk dalam mengisi nanti Ramadan, untuk bisa kita beribadah dengan maksimal dan optimal kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan, ya rabbana lakal hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.